Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi, ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Si Tengah kebingungan, sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, ucap batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Dalam cuplikan teks tersebut, si Tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si Tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis memiliki watak yang baik dan lemah lembut. Tokoh antagonis memiliki watak yang tidak baik, misalnya sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya, dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Dalam cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih, di mana bawang merah berperan sebagai antagonis. Peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan sampaikan dengan cara menulisnya di kertas terpisah.